Mekanik itu harus selalu ahli dalam pemasaran spare part, ya kan? Itu yang pertama. Kedua, kalau dia jago ngakalin, biasanya spare partnya jadi nggak laku, ya. Jadi begini, mungkin setiap aturan main di tiap bengkel mungkin lain-lain, tapi kalau di bengkel saya pribadi, saya selalu bilang ke mekanik saya kayak gini. Kalian harus cek, yang pertama, cek dulu, teliti, sangat teliti ya, masalah motor ini apa. Jangan sampai asal tebak, kayak saya bikin di PT sebelumnya. Coba ganti full pump, coba ganti injektor, coba ganti TPS, akhirnya yang rusak bukan itu, ya kan? Semua dicobain, karena kalau menurut saya, kalau semua dicobain nggak usah mekanik. Saya pun kerjain pasti bisa, bener nggak? Jadi kalau misalnya saya cobain satu motor rusak, saya gantiin semua, pasti bakal sembuh motor itu, bener nggak sih? Nah, itu yang pertama. Tapi kalau mekanik saya selalu ajarin mereka gini, kalian tolong cek yang benar, ya kan? Pastiin apanya yang rusak. Jangan sampai konsumen kalau lagi nungguin lihat kita malu, ya kan? Coba ini, coba itu, coba ini. Saya nggak mau kayak gitu. Pastiin apa yang rusak, itu yang nggak mau ganti. Tapi kalau konsumen minta akalin, saya selalu bilang ini mereka, jangan pernah mau ngakalin spare part, ya kan? Mau ngakalin motor orang, diakalin spare partnya. Karena kenapa? Ke satu yang namanya ngakalin, namanya diakalin, ya kan? Bisa awet, bisa enggak. Itu yang pertama. Konsumen pun tahu mestinya. Ya kan, kita udah bantu konsumen, ya kan, untuk ngakalin biar biayanya nggak gede. Tapi seringkali pas nggak awetnya itu, hari ini kita udah akalin, besoknya rusak lagi. Biasanya beberapa customer ada yang komplain, oh udah dibenerin kok masih rusak. Padahal kita udah jelas-jelas bantu akalin, bisa awet, bisa nggak. Makanya saya bilang sama mereka, jangan pernah mau ngakalin motor konsumen. Rusak ganti spare partnya, ya. Karena kadang konsumen udah kita bantu, masih dikomplain pula kita, gitu kan. Makanya saya nggak mau kayak gitu. Satu, pengerjaannya kadang lama ngakalin, ya kan. Kalau ganti kan udah pasti cepat. Nah, SOP di tempat saya, ya mungkin di tempat orang lain berbeda-beda, ya kan. Mungkin ada yang emang mau ngakalin motor konsumen, atau emang ada yang mau spesialis, harus mekaniknya jual spare part sebanyak-banyaknya, ya kan. Tapi kalau di tempat kayak saya, di workshop saya, itu semua diterapin dari mekanik yang baru bergabung sama kita sampai yang udah lama. Saya selalu terapin kayak gitu. Jangan asal tebak-tebak, jangan asal ganti motor konsumen. Saya nggak perlu, ya kan, kita jualan gede. Makanya kenapa saya selalu bilang kan, banyak yang nanya saya bilang datang aja kalau ada masalah. Kita bantu cek pengecekan awal, ya. Maksudnya didengerin suara mesinnya atau dicobain pengecekan awal itu kita gratis, nggak kena biaya. Kecuali pengecekan itu mengharuskan beberapa bagian dibongkar, itu baru kena biaya. Tapi saya nggak pernah takut. Maksudnya, kok banyak pengecekan gratis harus perbaikin tempat kita? Nggak harus, ya kan. Itu kan misalnya dia mau estimasi biaya awal berapa, misalnya datang pengecekan gratis, ya kan, estimasi biaya berapa, misalnya 100, ya kan, mereka baru punya uang 100, ya kan, nggak benerin di tempat kita nggak masalah. Atau mungkin mereka cuma mau ngecek-ngecek aja, nggak perbaikin di tempat kita juga nggak kenapa-napa. Kenapa sih saya perlakuan kayak gitu? Karena saya yakin, ya kan, nggak semua bengkel bisa terapin SOP kayak yang saya lakukan sekarang. Ada beberapa bengkel yang emang fokus mereka harus jualan, tapi di tempat saya nggak gitu. Saya selalu bilang ke mereka, saya bilang saya nggak nuntut kalian harus jualan spare part banyak, ya kan, walaupun emang itu keuntungan buat saya. Yang penting kalian perhatiin yang benar-benar rusak, kalian perbaikin. Itu yang paling penting buat saya, karena nanti seiring berjalannya waktu bakal konsumen itu banyak dengan sendirinya, karena percaya dengan bengkel kita, ya. Kita nggak sembarangan, kita nggak nggak cuma asal jual spare part, ya. Itu sih SOP di tempat kita. Gimana kalian pernah nggak sih para pemilik motor yang pernah ketemuin bengkel yang sengaja mau jual spare part banyak-banyak, atau yang cuma dia mau bantu kalian ngakalin, ya kan, biar biayanya murah? Bisa komen di kolom komentar, oke?